Menurut Ustadz Saniho Munir, Tuhan di dalam Kristen dan Tuhan di dalam Islam berbeda. Dalam kajian kali ini, kita akan membahas topik yang menarik. Apakah Islam dan Kristen Tuhannya sama? Jawaban tersingkat namun terbaik. Jawaban yang tegas adalah tidak. Benar sekali apa yang diucapkan Ustadz Saniho Munir ini. Untuk itu mari kita simak penjelasannya. Shalom sobat-sobat dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan di video saya ini, saya akan membahas siapakah Tuhan di dalam Kristen dan Tuhan di dalam Islam. Tuhan di dalam Kristen adalah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Perjanjian Lama, maupun di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil. Yang firman-Nya telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1, ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan yang juga dapat berfirman langsung kepada manusia. Yesaya 7, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syir-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Sementara, Tuhan di dalam Islam adalah Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran, yang terkait pada masa Muhammad, Mekah, dan Ka'bah, yaitu Tuhan negeri Mekah. Al-Quran Surah An-Naml, ayat 91. Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci tempat manusia berkumpul, demikian pula bulan haram, Hadyu dan Qolaid, yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang tidak dapat berfirman langsung kepada manusia, melainkan melalui perantaraan wahyu, atau di belakang tabir. Al-Quran Surah As-Siura, ayat 51. Dan tidaklah patut, bagi seorang manusia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa Tuhan di dalam Kristen lebih mulia dan mencintai manusia, daripada Tuhan di dalam Islam, karena Tuhan di dalam Kristen, firman-Nya telah menjelma menjadi manusia, dan dapat berfirman langsung kepada manusia. Oke sobat-sobat, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Tuhan di dalam Kristen sangat menentang dan mengutuk jin, bahkan berfirman, barang siapa yang bersekutu atau menyembah jin adalah perbuatan zina, seperti yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Imamat 17, ayat 7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun.
Sementara jin justru beriman kepada Tuhan di dalam Islam atau yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Jin, ayat 1, 2 dan 13. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami, dan sesungguhnya ketika kami, jin, mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Tuhan di dalam Islam pun mengutus Rasulnya juga kepada golongan jin untuk menyampaikan ayat-ayatnya, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Surah Al-An'am, ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu, dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi dari sini juga, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan di dalam Kristen lebih mulia daripada Tuhan di dalam Islam, karena Tuhan di dalam Kristen mengutuk jin dan tidak bersekutu dengannya. Sementara jin justru beriman kepada Tuhan di dalam Islam atau yang sering disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, Tuhan di dalam Kristen sangat mengutuk iblis sebagai bapa segala dusta, sebagai pembunuh manusia, dan tidak ada kebenaran di dalam iblis. Dan firman-Nya ini tertulis di dalam kitab Injil. Yohanes 8, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan ini berbanding terbalik dengan Tuhan di dalam Islam, yang di dalam beberapa ajarannya mirip-mirip seperti perbuatan yang dilakukan oleh iblis, yaitu menyesatkan dan menjadikan kejahatan dan perbuatan dosa akan terasa indah. Mari kita lihat ayat-ayatnya berikut ini. Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat 39. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Quran Surah Sad, ayat 82. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mari kita perhatikan baik-baik, begitu pula dengan Tuhan di dalam Islam. Al-Quran Surah An-Naml, ayat 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 186. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 54. Mereka orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya.
Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Iblis menginginkan manusia berbuat dosa, begitu pula dengan Tuhan atau Allah di dalam Islam, yang tertulis di dalam hadis berikut ini. Abu Hurairah melaporkan, Rasulullah telah berkata, demi dia di tangan yang adalah hidupku, jika Anda tidak melakukan dosa, Allah akan menyapu Anda dari keberadaan, dan Dia akan menggantikan Anda dengan orang-orang yang akan melakukan dosa, dan mencari pengampunan dari Allah, dan Dia akan mengampuni mereka. Klasifikasi Sahih Asli. Referensi Sahih Muslim 2749, Sahih Muslim Vol. 6, Book of Repentance, Hadits 6622. Sahih Muslim, Kitab Pertobatan, Hadis 6622. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkinkah Tuhan yang benar dan mulia akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik yang akan membuat dosa? Saya rasa sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, pasti kita tahu jawabannya. Iya, benar sekali, Tuhan yang benar dan mulia, tidak akan mengajarkan hal-hal yang tidak baik yang akan membuat dosa. Bagaimana sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita mengetahui siapakah Tuhan di dalam Kristen, dan Tuhan di dalam Islam ini, apakah kita sudah meyakini Tuhan yang terbaik untuk kita, sebagai Sang Juru Selamat, dari salah satu kedua sosok Tuhan tersebut, yang akan kita pilih? Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Salam.